Perkenalkan, nama saya Daniel Amarno Purba, NPM 180 10 10 28. Di sini saya akan menceritakan tentang film India yang berjudul Tarjaman Par dan mengaitkannya ke teori BK. Film Tarjaman Par ini menceritakan seorang anak yang bernama Ihsan mengalami disleksia, yang dimana seorang anak yang tidak dapat melihat huruf dan tidak dapat membaca dengan baik serta tidak dapat menulis dengan benar. Di film ini, si Ihsan sering mendapat tekanan dari teman-temannya, dari guru, dari orang tua. Bahkan Ihsan sering mendapat nilai yang tidak bagus serta sering bolos ke sekolah. Nah, karena Ihsan sering mendapat nilai yang bagus serta dia bolos ke sekolah, orang tua Ihsan mengirim dia ke asrama. Di asrama juga dia mendapat tekanan seperti dari guru, baik dari teman. Nah, hingga pada akhirnya ada seorang guru yang sabar mengajar Ihsan cara menulis dengan baik serta cara membaca dengan baik. Hingga pada akhirnya sang guru tersebut menemukan bakat terpendam dalam Ihsan, yaitu melukis dengan bagus. Karena hasil lukisan Ihsan dalam film tersebut terlihat bagus. Nah, kaitannya ke BK adalah anak tersebut mengalami penghambatan dalam perkembangannya. Jadi anak seperti Ihsan perlu dibimbing secara penuh kesabaran, dan peran keluarga sangat penting dalam membantu perkembangannya. Semisalnya, orang tua harus mendekatkan diri kepada seorang anak tentang apa yang diinginkan anak, bukan apa yang diinginkan orang tua terhadap si anak. Dan guru juga ikut berperan dalam membimbingnya dan harus memahami dunia anak tersebut. Jadi sebagai guru harus membimbing siswa tersebut dan memahami apa yang diinginkan anak tersebut. Karena hal itu dapat membantu anak tersebut dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Seperti dalam film Tarjaman Par ini, Ihsan dilihat sebagai seorang anak yang bandel. Tapi menurut saya dia bukan bandel, dia hanya saja hiperaktif. Jadi, menurut saya dalam mengatasi hal seperti ini, orang tua haruslah berperan penting dalam membimbing anak, karena peran keluarga dalam membimbing seorang anak dapat membantu mengembangkan bakat yang dimiliki seorang anak. Sama halnya seperti di film ini, saya melihat di dalam film ini Ihsan hanya dipaksa apa yang diinginkan orang tua harus dilakukan Ihsan, padahal bukan seperti itu. Orang tua harus mendekati anak, membimbingnya dengan sabar, mengajarinya dengan sabar, dan menanyakan apa yang dimiliki, apa yang diinginkan anak, supaya anak tersebut dapat mengembangkan kemampuannya dengan baik atau mengembangkan bakatnya dengan baik. Bukan menekan anak dengan memberikan dengan kalimat-kalimat seperti kamu itu bodoh, kamu tidak sama dengan anak orang lain, mereka pintar, kamu bodoh. Bukan seperti itu. Kita harus memotivasi anak, lalu membimbingnya dengan baik dan mengajarinya dengan baik. Dan disitulah peran keluarga untuk membimbing seorang anak sangatlah diperlukan. Begitulah yang saya dapat simpulkan mengenai film ini dan mengkaitkannya dengan teori BK. Terima kasih.